orang lain atau korporasi diantaranya sebagai berikut. Terdakwa Nadiem Makarim sebesar 809.596.125.000 rupiah. Memperkaya diri 809 miliar rupiah. Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dibacakan dalam sidang perdana Senin 5 Januari 2026. Nadiem Makarim menjadi terdakwa korupsi pengadaan laptop Chromebook yang diperkirakan merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa penuntut umum membagi perhitungan kerugian negara menjadi dua unsur. Pengadaan laptop berbasis Chromebook yang nilai kerugian sebesar lebih dari 1,5 triliun rupiah dan pengadaan Chromebook Device Management atau CDM dengan kerugian 621,3 miliar rupiah. Menurut jaksa, proses pengadaan Chromebook bermasalah karena tidak melalui proses kajian yang patut dan tidak mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di Indonesia. Bersama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyatsya, Sriwayuningsih, dan Juri Stan sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1.567.888.662.716 rupiah,74 sen. Dasar nilai harga untuk pengadaan satu unit laptop Chromebook tidak memasukkan harga Chrome Device Management. Oleh karena itu, menambah kerugian keuangan negara sebesar $44.054.426 Amerika Serikat atau setidak-tidaknya sebesar 621.378.678.730 rupiah. Kami persilakan. Usai mendengarkan dakwaan, Nadiem langsung membacakan nota keberatan atau eksepsi. Dalam eksepsinya, Nadiem menyebut dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan dibangun atas narasi ketimbang fakta hukum. Nadiem kembali menegaskan tidak ada motif memperkaya diri dalam pengadaan laptop Chromebook. Seluruh karir saya, baik di Gojek maupun di Kemendikbud, adalah ikhtiar saya untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Saya sudah diberkati Allah dengan kesuksesan finansial. Tetapi itu tidak pernah menjadi tujuan hidup saya. Kalau memang tujuan hidup saya untuk memperkaya diri, saya akan memilih untuk tetap di dunia bisnis, di mana semua pintu terbuka bagi saya untuk meraih kesuksesan. Saya tidak mungkin mempertaruhkan kebebasan dan reputasi saya yang telah saya bangun selama puluhan tahun hanya untuk menambah kekayaan saya. Hukum ini saya tidak hanya berjuang untuk diri saya dan untuk keluarga saya. Saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi. Usai persidangan, orang tua Nadiem Makarim mengaku lega karena putranya bisa menyuarakan isi hatinya dalam pembacaan nota keberatan. Yang paling lega adalah bahwa Nadiem bisa menyatakan perasaan dia yang terdalam mengenai kasus dia dan cita-cita dia dan perasaan dia di dalam keinginan untuk membangun negara ini. Saya rasa semua kalau dijalankan dari hati dan mengenai sesuatu yang benar, itu orang akan mengerti itu sebab datangnya dari hati. Kemarin menjadi sidang perdana ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam dua sidang sebelumnya, Nadiem tidak hadir karena dibantarkan akibat sakit. Sementara tiga terdakwa lainnya dalam kasus ini, yaitu konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Sekolah Dasar Dirjen PAUD Dikdasmen 2020-2021 Sriwayuningsih, dan Direktur SMP Ditjen PAUD Dikdasmen 2020-2021 Mulyatsya telah menjalani sidang dakwaan pada Desember 2025 lalu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dalam sidang perdana korupsi pengadaan laptop Chromebook, mantan Kemendikbud atau mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan juga Ristek Nadiem Makarim didakwa memperkaya diri sebesar 809 miliar rupiah. Sementara kerugian negara diperkirakan mencapai 2,1 triliun rupiah. Di hari yang sama pula, dalam eksepsinya, Nadiem Makarim membantah semua dakwaan. Kita akan bahas soal kasus korupsi laptop Chromebook Kemendikbudristek Nadiem Makarim ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring.
Sudah ada kuasa hukum Nadiem Makarim, Zaid Musafi, dan juga ada peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Mas Zainur Rohman. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin cukup menyita perhatian publik begitu ya, apa yang terjadi dalam sidang dakwaan, kemudian juga klien Anda Nadiem Makarim langsung kemudian membacakan eksepsinya, nota keberatannya begitu ya. Nah, saya ingin tahu juga dari kuasa hukum dari Nadiem Makarim, Bung Zaid. Bung Zaid, ini kan kalau kita lihat JPU menyebut Nadiem memperkaya diri 809 miliar rupiah, kemudian langsung dibantah oleh klien Anda. Bahkan menarik sekali dikatakan, kalau saya ingin memperkaya diri, saya tidak akan masuk ke pemerintahan untuk mengabdi kepada negara, tapi lebih baik saya di dunia bisnis saya saja begitu ya. Nah, klien Anda dan juga kuasa hukum, tim kuasa hukum akan menyiapkan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik seperti apa dan detailnya akan seperti apa nanti pembuktiannya? Baik, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Kompas TV untuk kesempatannya pagi hari ini. Jadi ada hal yang terpenting dalam sidang Pak Nadiem kemarin yang semoga tidak luput dalam perhatian publik, yaitu adalah pembatasan hak bicara Nadiem di publik terhadap wartawan. Mana itu sudah menjadi sangat sorotan, dan ini dalam iklim negara demokrasi dan negara hukum ke depan tentu ini sangat bahaya karena tidak ada satu larangan pun terhadap terdakwa memberi keterangan terhadap publik, dan tentunya ini adalah patut diduga sebagai sebuah upaya pembungkaman yang tidak tepat. Jadi kita berharap ke depan semoga tidak terulang lagi proses-proses atau hal seperti ini. Karena apa? Karena terdakwa juga punya hak menyampaikan pendapatnya ketika di pengadilan. Itu yang menjadi catatan kita yang pertama dan sangat kita sayangkan. Oke, jadi Anda menyebutkan bahwa memang ada upaya pembungkaman terhadap klien Anda. Ya, patut diduga demikian. Karena apa? Karena seharusnya beliau juga punya kesempatan untuk memberikan keterangan terhadap wartawan, ya kan? Karena selama ini beliau tidak banyak berkomentar ketika banyak ada statement-statement, narasi-narasi, ataupun ada stigma menyatakan bahwa dirinya menerima 809 miliar. Nah, saat ini adalah kesempatan beliau untuk berbicara, ya kan, baik di dalam ruang sidang ataupun di dalam ruang pengadilan itu sendiri. Nah, itu kita sangat sayangkan kemarin karena pimpinan kita selaku Pak Ari Yusuf Amir ya sebagai koordinator, salah satu koordinator juga, itu sangat menyayangkan karena itu melanggar hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak berbicara di hadapan publik. Kecuali memang ada larangan, itu kita tidak ada masalah gitu kan kalau memang ada larangan itu, tapi kan faktanya ini tidak ada, dan itu hal yang biasa lah gitu dalam memberikan keterangan. Itu satu catatan yang ingin kita sampaikan penting pagi ini. Oke, ada satu catatan yang kemudian penting yang ingin disampaikan adalah soal pembatasan hak bicara seorang terdakwa. Saya ke Bung Zainur Rohman dulu. Bagaimana Anda menanggapi ini dalam kasus Nadiem? Ada pembatasan hak bicara di sana? Ya, tentu setiap terdakwa itu harus diberi kesempatan ya, khususnya di dalam persidangan yang paling penting ya, untuk melakukan pembelaan sesuai dengan agenda sidang masing-masing. Kalau memang agenda sidangnya adalah eksepsi, maka kesempatan eksepsi itu harus diberikan seluas-luasnya baik kepada terdakwa maupun kepada kuasa hukumnya. Nah, yang menjadi pertanyaan kan bagaimana dengan hak terdakwa di luar persidangan ya, ini konteksnya kalau tidak salah di luar persidangan. Tentu itu tinggal dikomunikasikan antara terdakwa dengan pihak kejaksaan ya, dalam batas-batas yang wajar selama ini menurut praktik itu juga harus diberikan ya. Tetapi kan kemudian tentu ada batas-batasnya ya, tidak mungkin juga kemudian tanpa ada batas yang wajar. Tapi kalau sama sekali tidak diberikan akses, itu juga menjadi pertanyaan bagi publik. Kenapa tidak diberikan akses? Padahal kan kalau kita lihat di dalam praktik ya, khususnya kita bicara dalam praktik, semua terdakwa itu memiliki akses untuk menyampaikan suaranya kepada publik. Oke, ini juga menjadi pertanyaan ketika memang ada pembatasan hak berbicara di depan media di luar persidangan begitu, yang merupakan jadi salah satu hak asasi manusia juga. Saya ingin ke Bung Zaid lagi. Bung Zaid, menyambung pertanyaan saya sebelumnya soal pembuktian terbalik. Apa yang sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum dari Nadiem Makarim untuk nanti akan ada pembuktian terbalik di sana? Baik,
salah satu dakwaan itu kan menyatakan bahwasanya klien kami ini, terdakwa Pak Nadiem Makarim ini menerima uang sebesar 809 miliar, yang mana uang tersebut pada faktanya sudah dijelaskan dalam proses penyelidikan dan penyidikan merupakan uang investasi Google ke PT Akap, ya kan, yang selanjutnya ada proses keperdataan juga dengan PT Gojek. Nah, dalam eksepsi kita kenapa kita membantah itu? Karena tidak dijelaskan bagaimana alur uang tersebut bisa jadi sebuah kekayaan yang dimiliki oleh Pak Nadiem Makarim. Apakah itu masuk ke rekening? Apakah itu berupa bonus? Apakah itu berupa fee? Nah, ini yang kita masuk dalam bantahan eksepsi kemarin gitu. Ini yang kita keberatan salah satunya. Karena apa? Karena proses korporasi ini adalah proses yang sudah terjadi sebelum beliau menjadi menteri. Adapun pada saat beliau sudah menjadi menteri, ada peningkatan investasi Google itu karena untuk menghindari delusi. Mengingat harus dicatat oleh kita semua, investor-investor di Gojek itu bukan hanya Google, itu ada banyak perusahaan-perusahaan besar juga melakukan investasi dan mereka punya hak untuk meningkatkan saham. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika di antara kita adalah salah satu pemegang saham dan pemegang saham lain meningkatkan investasinya, apakah kita akan membiarkan saham kita terdelusi? Tentu kita juga akan meningkatkan lagi saham kepemilikan saham tersebut. Untuk itulah ada peningkatan juga investasi Google di PT Akap itu sendiri. Sedangkan dari mana uang PT Akap itu mengalir ke Pak Nadiem, bagaimana Pak Nadiem menerimanya, dalam bentuk apa, itu tidak ada penjelasan. Dan padahal itu sudah diberikan penjelasan secara detail dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya, hal yang lebih penting lagi adalah apa korelasinya investasi tersebut terhadap pengadaan Chromebook gitu. Karena pada faktanya memang Chromebook ini adalah proses atau pengadaan yang dijalankan oleh Pak Nadiem ini menjalankan perintah presiden. Apa perintah presiden? Agar pendidikan Indonesia atau peserta didik Indonesia ini melek dunia teknologi. Nah, ini bagaimana caranya? Tentu kan kita harus dimulai gitu. Dalam dakwaan juga disinggung bahwasanya proyek ini gagal di 3T. Ini bukan gagal di 3T. Proyek ini, kegiatan ini atau agenda mengenai Chromebook ini bukan untuk wilayah 3T. Jadi wajar ini tidak maksimal di wilayah 3T. Karena perintah presiden itu memulai untuk memelekkan teknologi kepada seluruh peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, ketika 3T itu gagal, emang ada berapa persen wilayah Indonesia yang 3T dalam dunia pendidikan? Itu sekitar 15%. Artinya apa? Ada 85% yang menerima atau merasakan manfaat dari proses pengadaan pelaksanaan Chromebook ini sendiri gitu. Dan di Chromebook ini tolong diperhatikan baik-baik seluruh masyarakat Indonesia. Ada salah satu alat yang namanya CDM. CDM ini adalah alat yang menjadi kontrol Menteri Pendidikan atau Kementerian Pendidikan ini untuk mencegah situs-situs yang tidak baik dan tidak benar terhadap peserta didik. Oke. Itu, untuk mencegah itu bisa dikontrol secara terpusat oleh alat yang namanya CDM. Tapi saya ingin menambahkan sedikit ke Pak Zainur tadi yang mengenai masalah komunikasi. Selama ini komunikasi dengan kejaksaan berjalan sangat baik gitu. Saya harus akui itu karena Pak Nadiem pun diberikan dan dibantu proses kesehatannya itu juga oleh kejaksaan. Maka kita cukup kaget ketika terjadi kejadian seperti kemarin. Prinsipnya seperti itu. Oke, Bung Zainur Rahman, bagaimana Anda menilai dengan penjelasan dari Bung Zaid, apa yang kemudian perlu dibuktikan begitu soal pembuktian terbalik, termasuk juga soal ada perintah presiden di sana kala itu untuk memelekkan teknologi dunia digital dalam bidang pendidikan? Ya, jadi konstruksi perkara ini sederhananya adalah dari sisi actus reusnya ya, sesuai dengan dakwaan JPU itu ada pengarahan kebijakan pengadaan laptop dan juga CDM itu tadi ya. Nah, di dalam pengarahan tersebut itu dituduh oleh JPU didakwa ada pengabaian terhadap hasil kajian teknis sehingga kemudian menuju kepada Chromebook. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, ini mens reanya apa gitu kan? Nah, mens reanya kalau kita lihat dakwaan dari JPU, sederhananya itu adalah diduga ada konflik kepentingan. Ya, konflik kepentingan antara siapa? Ya, antara
NM gitu ya dengan pihak Google gitu ya. Jadi ini dikatakan ada kedekatan ya antara NM dengan Google sejak awal dan juga ada komunikasi-komunikasi intensif. Kalau soal bahwa kemudian ada hasil dari pengadaan barang dan jasa misalnya tidak bermanfaat atau manfaatnya tidak optimal, itu menurut saya bukan merupakan satu pelanggaran pidana. Yang harus dibuktikan oleh JPU menurut saya adalah dari sisi actus reusnya, dari sisi perbuatan yang dilarang, apakah betul ada titah dari seorang menteri yang kemudian mengubah jalur pengadaan yang tadinya misalnya dikatakan harusnya mengarah kepada Windows, kemudian bergeser menjadi Chrome. Itu yang pertama, actus reusnya, perbuatan yang dilarang. Yang kedua, apakah betul ya dakwaan dari JPU itu ada konflik kepentingan yang berujung kemudian kepada keuntungan pribadi yang dinikmati oleh NM di saham yang dimiliki olehnya. Nah, ini yang harus dibuktikan oleh JPU. Nah, itu kan tugas dari JPU ketika sudah mendakwa. Selanjutnya adalah mereka harus masuk kepada pembuktian. Nah, bagi terdakwa, betul terdakwa itu memang punya hak untuk melakukan pembuktian secara terbalik ya. Itu kita cek misalnya di pasal 37 Undang-Undang 3199 Junto 20/2001. Di sana dikatakan bahwa terdakwa itu punya hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Nah, di 37 huruf A besarnya itu di sana dikatakan bahwa tidak hanya berhak, tapi terdakwa itu wajib untuk memberikan keterangan seluruh harta benda, bahkan termasuk istrinya, termasuk anaknya, termasuk keluarganya, ya, korporasinya yang mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan ini. Jadi nanti di terdakwa itu membuka semua hartanya, dari mana harta itu diperoleh, sekarang ada di mana saja, dan nanti tugas JPU adalah harus membuktikan hubungan kausal ya, angka 800 miliar itu apakah betul itu didapatkan dari tindak pidana ataukah itu bukan dari tindak pidana atau bahkan tidak ada dari manapun, tidak ada harta itu berasal gitu ya. Jadi nanti ini akan menjadi tugas dari JPU, karena tugas untuk membuktikan dalil itu ada di JPU gitu ya. Dari terdakwa dan dari kuasa hukumnya itu kan tugas untuk melakukan pembelaan diri. Yang wajib membuktikan itu kan yang menuduh adalah JPU. Sehingga publik itu ikuti saja ya proses yang sedang dilangsungkan di Pengadilan Tipikor Jakarta ini, karena ini sudah dibacakan dakwaannya. Publik perhatikan apakah betul ada titah Menteri Nadiem ini untuk mengarahkan ke Chromebook, apakah betul ada konflik kepentingan, apakah betul ada penambahan kekayaan yang tidak seharusnya. Ini yang kemudian nanti akan menentukan bagaimana putusan hakim ini akan bunyi. Gitu. Oke, termasuk juga kemudian ketika soal dakwaan memperkaya diri sendiri sebesar 809 miliar kemudian dibantah oleh seorang Nadiem Makarim, apa kemudian bisa bergeser soal kepenyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan di sana? Ya, karena memang kalau kita baca dakwaannya ya ini alternatif ya kalau tidak salah ya, atau subsidiar, saya tidak baca dakwaannya. Subsidiar ya, di pasal 2 ayat 1 itu kan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara. Nah, melawan hukumnya itu melawan hukum yang seperti apa? Apakah yang melawan hukum itu artinya melanggar ya prosedur pengadaan barang dan jasa ya, ataukah melanggar SOP di internal Kementerian Pendidikan, SOP untuk penentuan spesifikasi misalnya, SOP untuk memutuskan satu produk misalnya, itu yang harus dibuktikan oleh JPU. Yang kedua, ini kan kalau dari 2 ayat 1-nya dia tidak berhasil, maka nanti yang kedua adalah apakah ini ada penyalahgunaan kewenangan menggunakan pasal 3 ya. Pasal 3 ini kan khusus untuk pejabat ya, yaitu dengan jabatan Nadiem sebagai menteri, itu nanti akan diuji apakah penggunaan kewenangan itu sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, apakah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Misalnya apakah sesuai atau tidak, bagaimana di dalam mengambil keputusan untuk memilih Chromebook. Apakah menteri itu berwenang misalnya untuk mengarahkan, ataukah ternyata telah digunakan kewenangan itu tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, ataukah nanti ternyata bukan menterinya
di dalam pembuktian nanti akan terlihat ya. Ternyata ini bukan menterinya yang mengambil keputusan. Ternyata yang mengambil keputusan adalah memang pejabat-pejabat yang berwenang. Ya berarti tidak ada penyalahgunaan kewenangan gitu. Jadi untuk melihat penyalahgunaan kewenangan itu yang pertama harus dicek adalah apa kewenangannya. Yang kedua bagaimana kewenangan itu digunakan. Dan itu ada hubungan kausal. Harus dua-duanya itu harus ada hubungan kausal karena juga di dalam pasal 3 itu di sana harus ada dengan tujuan ya, harus ada dengan maksudnya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Jadi itu nanti harus dibuktikan semuanya oleh JPU karena JPU yang punya beban pembuktian terhadap apa yang telah didakwaan. Nah justru yang saya kemarin dengar cukup menarik adalah adanya satu informasi di dalam dakwaan bahwa ada seorang anggota DPR menitipkan 3 perusahaan untuk mendapatkan proyek ya, meskipun ini kan pakai e-katalog ya, pakai SIP lah ya, tapi kan kemudian produk yang dimiliki oleh 3 perusahaan ini kan produk yang match dengan apa yang dipilih. Nah itu harusnya didalami oleh JPU. Apakah anggota DPR ini telah melakukan apa yang biasa disebut sebagai trading influence ya, perdagangan pengaruh, dan bisa didalami. Bagaimana cara pendalamannya? Ya menggunakan analisis transaksi keuangan terhadap subjek anggota DPR tersebut gitu ya, yang titip 3 perusahaan kepada Kementerian Pendidikan. Apakah ternyata dia mendapatkan keuntungan material? Apakah dia ternyata merupakan satu jejaring? Jadi biasanya kalau di KPK ya, kalau di KPK kasus ini kan di kejaksaan ya. Kalau di KPK satu kasus korupsi itu ketika dilakukan penindakan itu akan dilihat semua yang terkait dengan itu dan bisa membuka jalan untuk membuka kasus-kasus korupsi yang lain sehingga gambar lengkapnya itu akan terlihat dengan jelas bagaimana ini kemudian terjadi pihak-pihak lain yang kemudian diduga terlibat dan pihak yang terlibat itu juga harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Ketika jaksa sudah menyebut di dalam dakwaannya, tidak boleh jaksa hanya sekadar menyebut tetapi juga harus membuktikan. Nah, terlalu banyak ya dakwaan jaksa itu asal sebut tetapi tidak dibuktikan. Termasuk di konteks ini yang publik tunggu apa peran dari anggota DPR yang titip 3 perusahaan itu. Oke, menarik sekali. Harus dibuktikan oleh JPU soal bagaimana dugaan dari keterlibatan salah satu anggota DPR yang dalam tanda kutip ini diduga juga menitipkan ada 3 perusahaan. Ini juga menjadi menarik ketika nanti benar-benar bisa dibuktikan di persidangan. Tentu saya berharap bisa membuka kotak Pandora yang sebenarnya begitu ya. Saya ke Bung Said yang juga menarik. Tidak hanya soal bagaimana ada nama anggota DPR di sana yang tadi disebutkan oleh Bung Zainur Rohman yang menitipkan ada 3 perusahaan, tapi juga ada pernyataan dari Nadiem Makarim yang mengakui lengah menghadapi pemain lama dalam tanda kutip banyak yang dirugikan dan merasa terancam. Siapa sebenarnya pemain lama dan yang merasa terancam itu? Iya, untuk menyebut nama tersebut tentu forumnya adalah forum peradilan. Jadi tidak bisa saya sampaikan dalam forum media seperti ini. Sebelumnya saya mohon maaf. Tetapi begini, dalam konteks tindak pidana ini ada sebuah hal yang penting sebenarnya, langkah transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Pak Nadiem Makarim selaku menteri pada saat itu adalah melibatkan Jamdatun untuk pengawasan dan pendampingan dalam konteks proses pengadaan barang TIK ini sendiri. Nah, dalam proses ini seharusnya ya kita bicara apa adanya aja. Seharusnya kalau memang ya ada konflik of interest dia sebagai menteri yang sebelumnya dia adalah pengusaha, langsung di-cut saja di awal. Karena nunggu setelah dia selesai jadi menteri diperlakukan sedemikian hingga seperti saat ini. Kan kalau itu langsung aja di-cut kan sudah diinfokan, sudah dimintakan tolong kepada kejaksaan, tolong dampingi proses ini. Kita pakai analogi yang mudah saja. Kalau memang quote non ya, kalau secara hukum, kalau memang Pak Nadiem ini punya niat buruk, punya niat jahat, masa dia melibatkan aparat penegak hukum dalam proses pelaksanaannya? Itu kan hal yang kontradiktif dan tidak mungkin itu dilakukan gitu kan. Jadi pada prinsipnya dia sebagai seorang pengusaha yang biasa melaksanakan proses transparansi dan akuntabilitas tentu sangat memahami proses-proses tersebut sehingga melibatkan aparat penegak hukum, tolong dong ini dilakukan pengawasan, tolong dong ini dilakukan pendampingan. Pertanyaannya adalah kenapa pada saat itu tidak dilakukan proses-proses demikian dan langsung saja di cut off. Pak, Bapak tidak boleh mengadakan
Chromebook karena Bapak dulunya kerjasama dengan Google, karena Bapak dulunya adalah mitra Google, atau seperti apa? Langsung dikasih saat itu juga gitu. Nah sekarang kita jadi bingung ini, kok menteri ya lulusan dari universitas ternama di dunia ingin mengabdi ke Indonesia, dia ingin mengembangkan dunia pendidikan sesuai arahan presiden, malah melakukan tindakan yang dengan akuntabilitas dan kredibilitas serta transparansi kok malah mendapatkan hal seperti ini. Ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Jadi kalau memang ada sebuah kesalahan, harusnya pada saat itu di-cut saja. Kenapa terjadi pembiaran ini? Ya, nanti boleh ditanggapi secara sudut pidana seperti apa oleh Bang Zainur. Tapi menurut kita ini tidak tepat. Kalau memang bermasalah ya sedari dulunya ini harusnya di-cut off. Bukan setelah beliau tidak jadi menteri baru beliau diangkat. Ditambah lagi sudah ada audit BPK pada saat itu, ya kan, dan juga ada audit BPKP, dan pada saat itu tidak ada ditemukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 2, perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana pasal 3. Kok setelah beliau jadi menteri tahu-tahu ada, dan audit ini sendiri dari BPKP yang sekarang ini kok baru ada setelah beliau ditetapkan tersangka dan ditahan. Oke, Nah, jadi sebenarnya dengan kata lain Anda ingin mengatakan ini ada kita. dugaan kriminalisasi di sana atau seperti apa? Ya kalau prosesnya seperti ini patut diduga demikian. Tapi Pak Nadiem akan sudah berkomitmen kepada kita bersama tim lawyer ini, dia akan memberikan keterangan apa adanya, akan memberikan dokumen apa adanya, termasuk akan membuktikan secara terbalik asal kekayaannya, termasuk juga mengenai si angka 809 itu yang memang sama sekali tidak pernah. Termasuk juga soal dia membuktikan memberikan. siapa pemain lama dan yang siapa yang merasa terancam. Itu juga nanti tentu saja kita harapkan bisa dibuktikan oleh klien Anda di persidangan. Terakhir saya akan ke Bung Zainur Rohman. Bung Zainur Rohman, 3 poin yang kemudian bisa dibaca dari persidangan kali ini begitu ya? Ya, jadi ini perkara memang cukup menarik perhatian publik ya, karena saya lihat dari dakwaan itu ya, saya dengarkan dakwaan kemarin di media karena disiarkan gitu ya, itu saya tidak melihat adanya satu aliran dana yang jelas. Nah ini yang ditunggu-tunggu oleh publik. Benar nggak itu angka 809 itu secara kausal adalah hasil dari kejahatan? Belum ada dugaan aliran dana di sana. Yang kedua, perbuatan yang dilarang apa yang dilanggar oleh Nadiem? Apakah di sana ada perbuatan memang betul-betul mengarahkan pengadaan untuk itu mengarah kepada Chromebook itu? Yang ketiga adalah dari sisi mens reanya. Apakah betul ada konflik kepentingan? Kalau memang JPU bisa membuktikan itu di depan persidangan, ya publik akan paham. Tapi kalau JPU membuktikannya dengan samar-samar, tidak cukup kuat, saya pikir majelis hakim juga nanti akan mengambil putusan sebagaimana yang berlangsung di persidangan itu. Dan saya sih melihat ini kesempatan bagi publik untuk mengikuti betul persidangan ini dengan seksama agar bisa menjadi bagian dari pengawasan proses persidangan. Apapun yang berlangsung di persidangan, publik ikut awasi, publik juga cukuplah publik harus pasang sikap skeptis gitu ya terhadap semua yang berlangsung ya. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan ya. Publik ikuti dan publik nanti akan bisa paham sendiri apakah ini memang betul merupakan satu tindak pidana korupsi atau ini adalah kriminalisasi terhadap satu bentuk kebijakan pejabat publik. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana persidangan selanjutnya yang akan bergulir dan juga publik, media juga sama-sama untuk bisa mengawal dari kasus ini, melakukan pengawasan. Terima kasih.